Oke, mari kita ulangi untuk bagian samping dan belakang. Bagian samping dan belakang adalah tipis tebal, tinggi rendah, kemudian proses pengerjaan. Kita ulangi lagi. Untuk urusan dengan tipis tebal, kita ada istilah namanya fat, 0. Sepatu yang kita pakai adalah 0, 1, dan 1. Kemudian taper atau tipis-tipis, sepatu yang kita pakai adalah 1 dan 2. Kemudian klasik, sedang, sepatu yang kita pakai adalah 2, 3, dan 4. Kemudian ada istilah long trim atau panjang. Ini bisa dengan teknik gunting atau potong. Oke, fat 0 dan 1. 0 dan 1 berarti kita area pengerjaannya menggunakan ukuran ini, 0 dan 1. Otomatis ukuran ini kepakai semua. Tadi sudah kita bahas bahwa yang namanya pengerjaan samping itu dibagi menjadi 3 layer. Jadi nanti layer atas itu ini ketika kita mengerjakan fat, kemudian layer bawah ini, kemudian untuk menghilangkan garis adalah ini, kemudian dipadukan dengan ukuran ini. Jadi layer atas, layer bawah, kemudian hilangi garis dipadukan dengan ukuran di atasnya. Ini layer tengah adalah 2 perpaduan ukuran. Tuh, itu untuk fat. Kemudian untuk taper adalah 1 dan 2. Berarti untuk taper ini yang dipakai ukurannya. Jadi satu sisi ini tidak terus 0 sampai 4 dipakai semua. Tapi ketika customer itu minta 0, otomatis yang dipakai adalah 0 sampai 1. Minta taper atau tipis-tipis 1 sampai 2. Kita tidak perlu ukuran yang lain. Kemudian untuk klasik atau sedang, area yang dipakai adalah ini. Kemudian apakah dipakai semua? Tidak perlu. Jadi bisa 2 dengan 3, jadi sampai sini, atau 3 dengan 4, atau 2 dengan 4. Apakah bisa? Bisa. Karena kalau sedang, semakin panjang rambut, itu selisih agak banyak, itu tidak masalah. Jadi gradasinya masih nyambung. Namun semakin habis atau semakin tipis, itu selisih sedikit saja itu kelihatan. Jadi harus selisih gradasi atau ukuran layernya hanya berada di open close. Seperti itu. Jadi ini pembagian ukurannya. Kemudian untuk tinggi rendahnya sudah kita bahas tadi beserta contohnya, low, mid, high. Kemudian proses pengerjaannya seperti ini. Kemudian kita memberikan contoh kasus yang lain. Tapi sudah high fat. Misalnya untuk sekarang untuk tipis tebalnya kita tipis-tipis atau taper. Jadi tidak 0. Oke, tipis tebalnya kita tipis-tipis. Tipis-tipis atau taper. Oke. Kemudian untuk tinggi rendahnya, misalnya customer minta mid atau hanya sebatas 3 point, tidak terlalu tinggi. Jadi di sini adalah mid. Kasusnya ini mid, tipis-tipis atau taper. Dari customer minta mid, tipis-tipis atau taper. Kemudian catatan juga ini 5, taper, klasik, long trim, kemudian low, mid, high itu adalah istilah barber. Bukan setiap customer itu tahu. Tidak semua customer itu tahu. Kemudian ketika tidak semua customer tahu, kita pada saat menanyakan seperti apa, kita tunjuk saja bagian, misalnya tipisnya minta apa, minta tipis-tipis atau no, karena tidak semua customer tahu fat, tidak semua customer tahu taper. Jadi kita tanya 0, tipis-tipis atau sedang, itu bahasa ke customer. Tapi kita juga sebagai customer atau barberman harus tahu istilah itu. Kemudian masalah tinggi rendahnya, kita juga tidak menanyakan ke customer tanya low, mid, nopo, high atau high. Customer tidak semuanya tahu, kecuali kalau dia juga seorang barberman dan tahu soal ini. Jadi yang kita tanyakan tingginya seberapa, kita tunjuk bagian 3 point saja. Kita tunjuk tingginya mau seberapa Pak, tingginya mau seberapa. Misalnya kita tunjuk 3 point, segitu saja. Oh berarti kita tahu, oh berarti di mid. Atau jangan tinggi-tinggi mas, agak turun, oh berarti low. Atau dia bilang lebih naik mas, oh berarti high. Itu ketika kita berkomunikasi dengan customer. Jadi catatan untuk istilah-istilah ini itu istilah kita, bukan istilah ke customer. Untuk bagian samping itu kita dibagi menjadi 3 layer. Otomatis ketika layer atas di sini, otomatis layer bawah atau layer tengah itu di sini, kemudian layer bawah di sini. Otomatis semakin pendek areanya, dalam artian ketinggiannya semakin sempit, otomatis area layer-layer semakin sempit. Ketika misalnya orang minta high, otomatis layernya semakin lebar.
Tapi orang ketika minta mid, otomatis semakin sempit. Apalagi minta low, otomatis area layer-layer semakin sempit. Tuh, kembali lagi ke sini. Jadi minta mid, oke, nanti layer atas berarti segini, karena mid adalah di tepat point. Kemudian selanjutnya adalah untuk ketipis tebalnya adalah tipis atau taper, tipis-tipis. Kembali lagi ke sini, untuk tipis-tipis sepatu yang dipakai adalah 1 dan 2. Dari sepatu itu, otomatis kalau layer atas, otomatis juga ukuran yang paling panjang. Nah, jadi untuk layer atas, ketika dia minta tipis-tipis, ukuran paling panjang adalah kita areanya segini. Ukuran paling panjang adalah 2 open. Oke, kita buat 2 open di layer atas, di mid 2 open. Ketika layer atas sudah selesai, proses selanjutnya adalah layer bawah. Ini tadi dibagi menjadi 3 layer. Oke, kita buat layer bawah dengan ukuran berapa? Kita lihat dari sepatu 1 dan 2, kita buat tipis-tipis atau taper. Dari sepatu 1 dan 2, layer yang paling bawah adalah 1 close. Ini layer bawah. Otomatis kita buat layer bawah sendiri adalah 1 close. Oke, catatan untuk layer bawah. Layer ini, garis ini selalu dibuat terlihat atau benar-benar jelas. Untuk yang layer atas itu usahakan dibuat gradasi, karena apa? Nanti ketika kita terlalu terlihat garisnya, itu kita pengaruhnya nanti pengerjaan overcomb, performnya terlalu lama. Jadi untuk yang layer atas gradasi, walaupun tetap kelihatan garisnya. Kemudian tapi untuk layer bawah harus jelas, benar-benar jelas. Lanjut. Proses pengerjaan. Ketika layer bawah sudah selesai, kita kemudian layer tengah. Layer tengah, catatan layer tengah. Fokus menghilangkan garis. Otomatis kita hilangkan garis layer yang bawah sendiri tadi. Pakai ukuran apa? Di atasnya ukuran ini, ukuran 1 close. Berarti menghilangkan garis memakai ukuran 1 open. Kemudian kita hilangkan garis pakai ukuran 1 open, fokus menghilangkan garis. Apabila di bagian layer tengah ini masih kurang halus, bisa dipadukan dengan ukuran 2 close. Jadi tengah ini perpaduan. Proses pengerjaannya layer atas, kemudian layer bawah, menghilangkan garis, dipadukan dengan 2 close. Seperti itu. Kemudian proses selanjutnya adalah overcomb, yaitu di atasnya layer atas sendiri, tanpa membuat layer lagi, hanya merapikan yang belum ke clipper. Untuk proses setelah overcomb, selanjutnya adalah line up. Line up itu mempertegas garis tepi. Itu line up. Kalau di line up jelas garis tepinya dipertegas. Namun apabila ya tidak di line up atau tidak dipertegas, itu kita shave down atau kita rapikan. Kemudian proses perapiannya seperti apa? Kita menggunakan ukuran di bawahnya layer bawah sendiri. Ketika kasus ini adalah 1 close, otomatis untuk shave down-nya atau merapikan pakai 0 open. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi minta klasik atau minta fade, itu ketika tidak mau digaris ya di bawahnya layer, ukuran layer itu misalnya 0, bawahnya 0 close. Apakah bisa di bawahnya lagi? Nah, kalau kita tidak punya trimmer, yaitu trimmer itu ukuran di bawahnya 0, itu kita bisa pakai 0 itu sendiri, kita rapikan kemudian tanpa membuat garis. Kalau punya trimmer, pakai trimmer bisa. Kemudian kalau taper pakai di bawahnya 1 close, berarti 0 open. Seperti itu. Kemudian kita ulangi lagi, untuk proses pengerjaan adalah layer atas, kita buat layer atas. Kemudian catatan juga kita buat layer atas, kanan, kiri, belakang. Kenapa? Karena kita menghindari kejadian untuk bagian belakang terlalu tinggi. Jadi kanan kiri dulu, ada patokannya kanan kiri, baru kita kerjakan bagian belakang, otomatis kanan kiri sudah terlihat, tinggal disatukan. Itu. Kemudian setelah layer atas, kemudian layer bawah, sama kanan kiri belakang atau kiri kanan belakang, kita kerjakan dengan garis layer bawah yang kelihatan. Kemudian selanjutnya adalah layer tengah, fokus menghilangkan garis. Untuk fokus menghilangkan garis, boleh kita lanjut dari samping langsung belakang, karena apa? Kita sudah ada garis patokannya, sudah ada garis yang kita hapus. Seperti itu. Kemudian lanjut, setelah garisnya sudah selesai, kita padukan dengan ukuran yang di layer tengah itu.
Kemudian kita ke overcome juga boleh dari samping langsung belakang karena kita patokannya adalah layer atas sendiri gitu. Kemudian kita line up boleh samping langsung belakang. Yang tidak boleh samping-samping, ibaratnya samping langsung belakang adalah layer atas dan layer bawah, karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita proses belajar. Jadi kita main teknik dulu. Ketika teknik kita sudah menguasai, kemudian otomatis feeling kita juga menguasai, silahkan mau samping, belakang, samping, terserah, bebas. Kemudian proses pengerjaannya mau layer atas, layer tengah, layer bawah, bebas ketika feeling sudah mengikuti, teknik sudah di luar kepala dan menguasai. Seperti itu untuk samping dan belakang. Untuk yang masih kesulitan, nanti kita belajar prakteknya dan nanti kita bisa pembahasan di video, bisa di channel YouTube kita atau kita saat kita live streaming.